Printer Epson tidak bisa menarik kertas. Jadi pada kasus kali ini printer Epson L355, jadi apabila diberikan perintah untuk fotokopi atau untuk ngeprint itu kertasnya tidak bisa ketarik, jadi selalu berhenti di awal pengeprintan dan lampu indikator kertas dan power itu berkedip bersamaan. Lampu indikator kertas dan power berkedip bersamaan. Nah, kasusnya seperti ini. Untuk kasus kali ini adalah karena kemungkinan ada problem di karet roll bagian atas atau ASF-nya, atau kemungkinan ada benda yang menghalangi arah perjalanan kertas. Kita akan melihat penyebabnya apa. Kita akan melepas dulu scannernya dengan cara melepas baut di bagian belakang, bagian sisi kanan atas. Nah, scanner dilepas dulu, kemudian baut di bagian ini itu dilepas juga. Ini adalah baut pengunci untuk cover pelindung bagian motherboard. Nah, ini dilepas dulu covernya. Setelah covernya berhasil dilepaskan, nanti scanner diangkat dengan cara melepas kabel fleksibelnya. Begitu kabel fleksibel terlepas, scanner bisa diangkat. Sebenarnya untuk printer Epson L series seperti ini cukup mudah ya penanganannya. Nah, ini tampak bagian dalam. Cukup banyak debu yang menempel, banyak debu yang masuk ke dalam bagian printernya. Kita akan coba melepaskan roll penarik kertas bagian atas. Nah, sebelumnya kita lepaskan dulu cover printer sisi kanan. Ini adalah pelindung dari jalur kabel, juga dilepas. Headnya diarahkan ke tengah dulu. Untuk melepas cover sisi kanan, engselnya sebaiknya dilepas dulu karena akan kesulitan nanti di dalam melepaskan cover bagian sisi kanan apabila engselnya tidak ikut dilepaskan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pengait pengunci sisi kanan cover itu ada di bawah dan di bagian depan sisi kanan. Pastikan untuk pengunci cover samping ini dilepaskan dulu dari pengaitnya. Bisa menggunakan bantuan obeng untuk menekan penguncinya. Untuk pengunci depan bisa dilepaskan dengan jari, tinggal nanti didorong sehingga cover printer Epson bagian kanan itu bisa dilepaskan. Pada tahap proses pengerjaan ini sebaiknya keran tinta kalau memang ada
itu di off kan dulu ya, ditutup supaya nanti tintanya tidak bergerak kemana-mana. Nah, kemudian baut untuk pengunci roll itu dilepaskan dulu. Setelah bautnya nanti dilepas, baru kita bisa melepaskan rollnya. Untuk melepaskan roll supaya lebih leluasa, bagian untuk menaruh kertas itu sebaiknya juga dilepaskan, dengan tujuan supaya bisa lebih leluasa di dalam melepaskan rollnya. Karena kalau tidak dilepaskan, untuk paper fit ya ini, nah, untuk tempat menaruh kertasnya ini akan kesulitan untuk melepas rollnya. Jadi usahakan untuk tempat menaruh kertas juga itu kan dilepas. Nah, untuk pengait bagian kiri roll itu juga ditekan supaya rollnya itu bisa dilepaskan. Jangan lupa ini ada pegas ya, jangan sampai terlepas dari jalurnya, dan pegas jangan sampai hilang, daripada nanti timbul masalah yang baru. Ini kondisi karet rollnya memang sudah kurang bagus ya, kotor, dan memang sudah waktunya untuk diganti dengan karet roll yang baru. Ini sudah dibelikan karet rollnya, kita pasang. Untuk menambah informasi ya, bahwa karet rollnya ini tidak terlalu mahal. Karet rollnya saja itu kurang lebih di harga online itu estimasi 5.000 sampai 7.000-an. Karet rollnya harga lumayan murah, cuman untuk cara pemasangannya yang membutuhkan ketelitian dan membutuhkan waktu. Untuk proses pemasangannya, pastikan karetnya ini terpasang dengan benar, jadi jangan sampai masangnya itu tidak pas. Jadi pastikan benar-benar pas masuk ke dalam jalur karetnya, supaya nanti pada saat menarik kertas bisa dapat dilakukan dengan mudah. Untuk karet roll itu dibandingkan printer L series yang baru-baru sekarang ini, karet roll untuk tipe printer yang dulu itu lebih bagus ya dalam kinerjanya menarik kertas itu. Untuk printer sekarang itu kalau menarik kertas, kalau sudah hitungan berapa ribu, itu sering terjadi kendala. Untuk printer ini Epson L355 itu L series yang 3 digit ya, itu karetnya ini lebih lebar sehingga kalau menarik kertas bisa lebih maksimal dan tidak mudah selip ya. Setelah karet roll terpasang,
dengan benar, kita mulai memasangnya ke tempat ASF-nya. Caranya seperti di video ini, dipasang dengan teliti, dengan benar, supaya nantinya tidak timbul masalah yang baru dari printer Epson ini. Setelah diganti ASF-nya, karetnya, jangan sampai setelah diganti nanti timbul masalah baru, nanti malah bisa lebih pusing lagi. Nah, setelah dipasang, kemudian plastik penguncinya itu juga dipasang, kemudian dipasang bautnya yang tadi telah dilepaskan. Dipasang baut dan disereti ya, dikencangkan supaya plastik pengunci untuk ASF-nya itu bisa rapat dan tidak bergerak saat rollnya nanti menarik kertas. Nah, pastikan pemasangannya benar-benar pas, jangan terlalu kencang, takutnya nanti malah pecah. Jadi harus sedang-sedang saja. Apabila karet rollnya sudah terpasang, sandaran untuk tempat menaruh kertas dipasang balik ya. Kasus printer Epson tidak bisa menarik kertas itu rata-rata penyebabnya adalah ini tadi ya, karet roll atau rollnya sendiri, atau ada benda yang menghalangi jalur kertas. Rata-rata cuma itu, dan ini bisa diterapkan di berbagai merek printer Epson. Nah, apabila untuk tempat menaruh kertas sudah dipasang, sekarang scanner yang akan dipasang kemudian nanti akan segera diuji cobakan apakah setelah pemasangan karet roll yang baru ini printer bisa kembali normal, menarik kertas tidak kesulitan seperti pada saat awal di video tadi ya, karena akan sangat mengganggu kalau pas kerja loadnya tinggi, akan terganggu. Nah, sekarang kita akan lakukan uji coba untuk mengetes. Nah, ini kertas sudah bisa keluar dengan normal, bisa ditarik dengan cepat ya, tidak terjadi selip lagi. Dipastikan untuk hasil tes nozzle-nya juga bagus. Ini cara tes nozzle-nya, tombol resume ditekan di awal, kemudian disusul power, kemudian power dilepas dulu, resume ditahan sebentar dan dilepas. Urutannya seperti itu. Nanti printer akan melakukan uji coba tes nozzle. Ini adalah self test untuk melihat hasil tes nozzle-nya. Nah, ini tampak nozzle-nya masih normal ya. Nah, masih bagus. Untuk kebutuhan cetak di bagian administrasi atau pembukuan atau bagian kesekretariatan ya, ini cukup ya. Nah, setelah uji coba berjalan dengan baik, kemudian satu persatu bagian-bagian yang tadi dilepas harus dipasangkan kembali, dan nanti akan dites kembali untuk memastikan bahwa
setelah dipasang itu semua berjalan normal. Ini engselnya dipasangkan, jadi penutup jalur selang dipasang, penutup sisi kanan dipasang, kemudian menyusul engsel. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasangkan scanner. Hati-hati karena di scanner ini ada kabel fleksibel yang menghubungkan ke perintah-perintah untuk menjalankan fotokopi, menjalankan scanner. Itu dari kabel fleksibel ini, makanya dipasang dengan hati-hati, jangan sampai ketekuk atau jalurnya itu ada yang terkelupas. Itu sangat tidak disarankan, makanya harus dipasang dengan hati-hati. Setelah terpasang, kemudian nanti cover atas pelindung motherboard itu harus dipasangkan juga. Jangan sampai setelah dilepas kemudian nanti ketinggalan. Nah, kita akan bekerja 2 kali nantinya. Nah, setelah dipastikan scanner telah dipasang, itu uji coba kembali atau langsung untuk covernya dipasang dulu. Nah, dipasang dulu, disesuaikan ya sisi kanan sisi kirinya. Nah, pastikan nanti juga sebelum selesai semua itu dipastikan kembali untuk dilakukan pengecekannya, daripada nanti sudah ditutup semua kemudian setelah diuji coba tidak berhasil, kita akan bongkar-bongkar lagi nanti. Jadi dipastikan ini setelah penutup motherboardnya dipasang, kemudian menyusul scannernya juga ikut dipasang. Kemudian nanti akan dilakukan tes lagi untuk benar-benar memastikan printernya ini berjalan normal kembali. Jangan lupa baut-bautnya pun juga dipasangkan. Kalau Anda memang sudah merasa yakin bahwa pengerjaan dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan normal, silahkan langsung dikunci. Nah, ini printer kita on kan untuk kemudian kita lakukan testing kembali. Apakah printer Epson ini bisa menarik kertas dengan optimal tanpa ada gangguan di saat menarik kertas. Ini kita coba tes. Saya lakukan pengetesan kembali dengan self test seperti biasa. Caranya adalah seperti tampak di video. Jadi dengan bantuan tombol kombinasi ya. Tombol kombinasi itu ada berbagai macam cara di situ untuk mengetes printernya. Nah, ini printer sudah normal. Tinggal nanti dirapikan, kemudian dibersihkan dan printer siap dikirim ke pelanggan. Jadi demikian ya yang dapat saya sampaikan di video ini mengenai printer Epson yang tidak bisa menarik kertas. Dan ini kebetulan printer Epson L355, tetapi di dalam proses pengerjaannya hampir semua merek printer Epson caranya seperti ini. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting ini dipahami supaya
Kalau ada permasalahan untuk printer Epson bisa segera teratasi. Baik, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kita di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.